permasalahan apa? Saya ingin meningkatkan cara belajar saya, Ibu, tetapi sering merasa bingung harus mulai dari mana. Bagus sekali ya, kamu sudah ada niat untuk ingin meningkatkan cara belajar. Kamu sudah menyadari pentingnya peningkatan. Jadi langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Apa yang ingin kamu capai? Saya ingin lebih memahami konsep matematika dan tidak hanya menghafalkan rumus, Ibu. Itu tujuan yang bagus ya. Sekarang kita bisa merancang strategi seperti membaca materi dengan pemahaman, berarti soal bertahap, dan juga berdiskusi dengan teman. Bagaimana menurutmu? Itu masuk akal, Bu. Mungkin saya akan mulai membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur. Bagus sekali, dengan pendekatan yang terarah dan juga sistematis, kamu bisa belajar lebih efektif dan tidak merasa terbebani. Semangat ya! Jadi, bagaimana Dek Mei? Saya ingin memahami pelajaran, tapi rasanya terlalu sulit dan membosankan, Ibu. Mungkin kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dalam belajar. Saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya selalu gagal dan jadi buat apa saya mencoba lagi? Semua orang bisa berkembang semua orang bisa berkembang kalau mau berusaha, Dik Mei. Mungkin kita bisa mencoba strategi belajar yang lebih sesuai untukmu. Saya pikir tidak ada gunanya, Ibu. Saya pasti tetap tidak akan mengerti dan jadi lebih baik saya menyerah saja. Jadi, kesulitan apa yang membuatmu datang pada Ibu? Saya merasa kesulitan memahami materi matematika, Ibu, tapi saya ingin mencoba cara lain agar lebih mudah mengerti. Itulah langkah yang bagus, Dik Mei. Apa yang menurutmu membuat materi terasa sulit? Mungkin karena saya hanya menghafal rumus tanpa memahami konsepnya, Ibu. Itu bisa jadi penyebabnya. Bagaimana kalau kita coba pendekatan yang lebih konseptual? Misalnya memahami dulu logika di balik rumus sebelum mengerjakan soal tersebut. Ide yang bagus, Ibu. Mungkin saya akan mulai mencari pola dari setiap rumus dan memahami sebelum langsung mengerjakan latihannya. Itu bagus. Dengan berpikir secara rasional dan juga terstruktur, kamu bisa meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar kamu. Semangat ya. Jadi bagaimana, Dek Mei? Saya selalu gagal dalam ujian matematika, Ibu. Sepertinya saya memang tidak memiliki bakat di dalam bidang tersebut. Mungkin kamu bisa mencoba metode belajar yang lebih sesuai dengan cara berpikirmu. Saya rasa itu percuma, Ibu. Saya sudah mulai mencoba beberapa cara, tetapi tetap saja sulit. Kalau begitu, mungkin kita bisa melihat bagaimana Kalau begitu, mungkin kita bisa melihat di bagian mana kamu mengalami kesulitan dan mencari solusinya bersama. Tidak ada gunanya, Ibu. Sudahlah, saya tetap pasti akan gagal. Saya juga lebih baik menyerah saja, Ibu. Jadi, bagaimana, Dek Mei? Saya merasa kesulitan beradaptasi dengan cara belajar di kelas, Ibu. Itu wajar. Setiap lingkungan baru memerlukan penyesuaian, Dek Mei. Menurutmu apa yang paling menantang? Mungkin karena metode pelajarannya berbeda dari yang biasa saya lakukan dengan guru di kelas sebelumnya. Jika begitu, kamu bisa mulai dengan mencoba beberapa strategi, seperti berdiskusi dengan teman atau meminta tips dari guru. Bagaimana menurutmu? Boleh juga, Ibu. Mungkin saya akan bertanya kepada teman yang lebih terbiasa dengan cara belajar di kelas tersebut. Bagus, dengan cara ini kamu tidak hanya memahami metode baru, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitarmu. Jadi, bagaimana, Dek Mi? Saya merasa sulit mengikuti pelajaran karena cara mengajarnya berbeda, Ibu. Mungkin kamu bisa mencoba berdiskusi dengan teman atau bertanya langsung pada guru. Saya rasa tidak ada gunanya, pasti akan tetap saja sulit. Lingkungan baru memang bisa menantang, Dek Mi. Tapi jika kamu mencoba menyesuaikan diri, mungkin akan lebih mudah. Saya tidak mau repot, Ibu. Lebih baik saya tetap seperti ini saja.